Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Itu nama kelompok kami yang mencatat, yang terus menelusuri dan menjaga garis keturunan. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel. Dan sekarang kita masih ada di segmen movie review bareng aku Yan Adriansyah. Dan sekarang kita akan mereview film Sri Asih. Tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Baik, Sri Asih adalah film garapan dari sutradara UPI. Ini salah satu film yang aku tunggu dan ini masih masuk dalam jagat universe-nya Bumi Langit gitu. Dan ini adalah film superhero Indonesia. Kalau kalian pernah nonton film Gundala versinya Joko Anwar, itu adalah masih masuk dalam jagat Bumi Langit. Jadi ini adalah kelanjutan, dan kalau kalian benar-benar perhatikan di filmnya Gundala, itu di akhir film hampir menuju ke ending itu ada kemunculan sosok perempuan mirip, kostumnya mirip agak-agak kebaya, agak-agak ada Jawa, dan itu adalah Sri Asih gitu. Dan cerita ini settingnya adalah sebelum film Gundala, dan diperankan oleh ada Pevita Pierce, kemudian ada Reza Rahadian, kemudian ada Jeffrey Nicole, ada Dimas Anggara, kemudian ada Surya Saputra gitu. Nah, kalau di review-review sebelumnya kayaknya aku lebih banyak menceritakan terkait alur ceritanya ya. Tapi kalau untuk ya Sri Asih ini aku coba lebih fokus pada reviewku dari beberapa sisi gitu. Nah, mungkin kalau sinopsisnya sendiri, oh ya, mungkin untuk pemeran karakternya terlebih dahulu aku agak biar nggak salah gitu nama-namanya. Yang pertama pasti ada Pevita Pierce itu sebagai Sri Asih, kemudian atau di sini namanya adalah Alana, kemudian ada Reza Rahadian itu sebagai Jatmiko, seorang polisi. Kemudian ada Christine Hakim sebagai Eyang Mariani, kalau di trailer itu yang Eyang kemudian pakai kacamata. Kemudian ada Jeffrey Nicole ini sebagai Tangguh. Ini teman masa kecilnya Alana, dan kemudian nanti menjadi seorang jurnalis, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada Dimas Anggara, ini sebagai Kala. Ini adalah anak dari Eyang Mariani, yang mana nanti akan menjadi semacam sidekick lah, atau yang ngebantu Pevita gitu, atau Sri Asih dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada Surya Saputra sebagai Prayogo, dan juga ada Randy Pangalila sebagai Mateo Adinegara gitu. Nah, film Sri Asih ini menceritakan tentang kebangkitan dari penerus Sri Asih gitu. Jadi Sri Asih itu diceritakan dia akan diteruskan turun temurun dari generasi ke generasi, yang mana sekarang generasinya ada generasi Alana gitu, yang diperankan oleh Pevita Pierce gitu. Nah, mungkin sedikit ini aja lah gambaran besar terkait apa sih Sri Asih itu siapa gitu. Nah, jadi kalau di film ini diceritakan bahwasanya dulu kala itu pada zaman ya bisa beratus atau beribu-ribu tahun yang lalu, itu di bumi itu ada semacam entitas atau manusia, ya dibilang manusia atau entitas yang memiliki kekuatan yang melebihi daripada yang lain gitu, yang mana selalu ada yang namanya kebaikan dan juga ada kejahatan. Nah, kebaikan ini dilambangkan atau istilahnya kebaikan ini diperankan oleh sosok Sri Asih gitu, dan mana menebarkan kebaikan untuk seluruh umat ataupun manusia yang ada di bumi. Tapi juga ada yang melambangkan keburukan atau kejahatan, ya imbang lah kebaikan dan kejahatan. Nah, kejahatan ini dilambangkan oleh sosok namanya Dewi Api gitu. Jadi kedua ini saling bertarung, Sri Asih dan juga Dewi Api. Kemudian akhirnya Sri Asih ini bisa menyegel Dewi Api di dalam sebuah gunung. Kalau di film ini kalau nggak salah harusnya Gunung Merapi ya, karena nanti ketika Dewi Api ini disegel di Gunung Merapi, dan Dewi Api ini mencoba untuk keluar gitu. Tetapi cara untuk dia bisa keluar itu adalah dengan cara membangkitkan 5 kesatrianya. Jadi Dewi Api itu punya 5 kesatria, itu harus dibangkitkan terlebih dahulu agar si Dewi Api itu bisa bangkit gitu. Nah, di awal cerita itu kita diperlihatkan ayah dan ibunya dari Sri Asih ini, yang kemudian pada saat itu ibunya mengandung baru 5 bulan, dia ngidam untuk melihat di mimpinya itu dia pengen melihat Gunung Merapi itu. Kemudian pada saat mereka datang, gunung api yang meletus, dan di sana kita melihat siluet dalam asap kebakarannya itu Dewi Api yang ingin membunuh, istilahnya kalau nggak membunuh si orang tua dari Alana ini, karena Dewi Api ini udah tahu nih kalau si ibu yang mengandung ini akan
melahirkan sosok penerus dari Sri Asih ataupun Dewi Asih gitu. Dewi Asih, mohon maaf salah, kalau Sri Asih ini penyebutan karakternya gitu, Dewi Asih gitu. Nah, jadi film ini secara garis besar menggambarkan, mengembangkan gimana kemudian kebangkitan dari Sri Asih yang mana Alana ini sampai kemudian gimana caranya ada salah satu kelompok yang ingin membangkitkan Dewi Api dengan cara membangkitkan prajurit-prajurit. Kan tadi ada 5 ya. Aku tuh agak lupa nama-nama 5 ini apa aja kesatrianya. Yang aku ingat di situ kalau nggak salah ada sosok kayak penyihir. Kemudian yang kedua aku agak lupa. Ada siluman juga, penyihir, siluman. Kemudian yang ketiga ada bocah apa ya gitu, bocah siluman atau bocah setan gitu yang karakternya bocah digambarkannya. Kemudian yang keempat aku lupa. Pokoknya yang terakhir ini, karena ini yang di film Sri Asih ini, oh ya, spoiler warning dulu ya. Jadi kalau nggak keberatan spoiler saya lanjutkan. Tapi kalau misalkan nggak mau ke spoiler, silahkan stop dulu di sini, karena mulai dari sini aku akan spoiler, masih banyak lagi spoiler yang mungkin akan aku keluarkan gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ini adalah roh setan. Nah, roh setan ini yang akan menjadi lawan Sri Asih di film kali ini dengan kebangkitan dari roh setan gitu. Nah, kemudian cara untuk membangkitkan roh setan ini adalah dengan mengorbankan 1000 jiwa. Nah, aku tuh selalu penasaran kenapa orang-orang kalau bikin cerita, bikin film-film superhero ataupun yang butuh pengorbanan itu angkanya itu selalu angka-angka yang kayak gampang itu 100, 1000, 2000, 5000, 10000 gitu. Maksudnya kenapa nggak yang 867 atau 743 gitu kan? Mungkin kalau bikin filosofi kan justru lebih bagus, tapi kalau di sini tuh ya udah 1000 jiwa gitu, kayak Lawang Sewu gitu kan, kayak 1000 gitu. Jadi 1000 jiwa itu yang harus dibunuh di waktu yang bersamaan untuk membangkitkan roh setan ini gitu. Nah, mungkin kalau twist-twistnya silahkan kalian nonton sendiri filmnya. Tapi aku lanjut ke masalah review aku di film Sri Asih ini gitu. Ya, pertama dari segi acting dan juga pemeran, aku di film ini udah nggak meragukan dari acting-nya, karena juga di sini adalah para pemain lama, senior juga ada hadir di sini. Kemudian Pevita Pierce juga, ya kita udah sering lihat lah film-filmnya Pevita Pierce itu seperti apa, dan memang actingnya bagus gitu, sebagai jagoan juga sangat meyakinkan gitu, karakternya juga cakep. Bahkan aku di sini malah yang lebih kelihatan sisi menonjolnya dari segi acting di dua karakter ini, si karakter Kala dan Tangguh yang diperankan oleh Jeffrey Nicole sama Dimas Anggara, yang mana bagus itu tektokannya dengan si Kala ini yang kelihatan banget dia itu suka dengan Alana atau si Sri Asihnya, dan si Jeffrey Nicole ataupun Tangguh ini kan teman masa kecilnya gitu. Jadi ada kesan mereka itu si Kala itu kayak cemburu ke Tangguh, tapi di satu sisi ada satu momen-momen tertentu yang mereka harus bekerja sama gitu. Dan di situ aku suka banget actingnya Kala sama Tangguh ini gitu. Kemudian di sini ada maestro aktor Indonesia, Reza Rahadian lah ya. Reza Rahadian, spoiler, yang mana di sini Reza Rahadian tuh berperan sebagai Jatmiko, salah seorang polisi yang banyak apa ya istilahnya direndahkan, dikucilkan dan lain-lain gitu. Akhirnya dia punya dendam, dan di sini nanti di akhir ketahuan bahwasanya si Reza Rahadian itu atau Jatmiko ini merupakan dalang di balik kasus-kasus kematian anak dari Prayogo. Kemudian ya banyak kejadian-kejadian yang ada di sepanjang film ini gitu, yang ternyata di reveal si Reza Rahadian ini atau Jatmiko ini yang memakai kalung dari roh setan, dan dia mendapatkan kekuatan dari roh setan. Jadi secara acting aku nggak ada masalah terkait hal ini. Nah, oke, kalau lanjut berkaitan dengan sebelum ke masalah skrip, aku mau mengomentari sedikit terkait scoring musiknya gitu ya. Aku jujur aja dinamika musiknya agak kurang sih. Aku agak kurang suka dengan musiknya, aransemen musik dari awal. Musiknya ini monoton, kurang bisa membangun ketegangan dan bisa membawa alurnya itu sesuai dengan temponya. Jadi gimana ya, musiknya sebenarnya mengganggu banget sih enggak, cuman kurang sih tetap dalam film superhero Sri Asih ini gimana ya, jadi atmosfernya itu malah justru kurang nggak dapet gitu, karena mungkin temponya monoton gitu semua dari kayak awal sampai akhir tuh kayak temponya kayak ya udah gitu terus musiknya, jadi nggak dinamika musiknya menurutku itu yang kurang. Aku agak menyayangkan sih untuk scoring dan musiknya gitu ya, walaupun di beberapa scene itu bagus banget gitu, dengan banyak yang waktu scene Sri Asih akan
bangkitkan gitu, istilahnya titisannya itu kan pakai ada Jawa, suara-suara gamelan tuh bagus banget. Kemudian pada scene beberapa aja sih di bagian scene pertarungan kayak apa itu, kayak musik genderang itu ya oke lah gitu, tapi selebihnya ya nggak yang jelek-jelek banget, tapi ya aku juga nggak terlalu suka terkait musiknya gitu. Nah tapi yang ini sorry banget, aku agak cukup mengkritisi untuk film ini dalam hal penulisan skrip dan juga naskahnya, mungkin naskah, penulis skrip sama jalan ceritanya gitu. Dan aku di sini bukannya aku nggak pride terhadap film karya anak bangsa atau film Indonesia ya, cuman di sini sekali lagi ini persepsi aku pertama agak kurang suka secara alur dan tempo di film ini, kayak apa ya, kayak di pertengahan film kayak aku tuh kayak ngelihat si penulis ceritanya, atau mungkin aku nggak tahu apa penulis cerita atau sutradaranya gitu, kayak kebingungan gitu film ini alurnya akan seperti apa, mau dibawa seperti apa, karena kayak lompat-lompat gitu, jadi temponya itu nggak nyaman gitu ya. Aku nonton ini kan filmnya lumayan panjang ya, 2 jam lebih, 2 jam setengah, 2 jam setengahan lah, kurang gitu, cuman maksudku lelah gitu nontonnya dengan tempo yang seperti ini gitu. Tempo mau naik turunnya itu berantakan menurutku secara tempo, secara cerita gitu. Kemudian ada alur-alur yang kayak dipaksakan, kayak kebingungan ini ceritanya mau dibawa kemana gitu, gimana si penulis tuh agak kebingungan antara mempertemukan si Sri Asih ini dengan karakter penjahatnya gitu. Kayak ini gimana sih caranya gitu agar ini ketemu sama ini gitu. Bahkan ada satu scene yang menurut aku agak nggak berguna sedikit gitu. Jadi scene berkaitan dengan pesta topeng. Pesta topeng itu gunanya untuk apa itu aku nggak tahu gitu. Ya mungkin untuk pengalihan karena di sini kan diketahuan ya, misalnya pesta topeng ini kan diinformasikan sama si Jatmiko atau yang diperankan oleh Reza Rahadian, itu mungkin untuk mengalihkan perhatian Sri Asih gitu, tapi malah justru di sini tuh kayak nggak ada dampak atau efeknya, karena di pesta topeng itu hanya mereka datang memberikan sarkastik terkait acara itu, ya biasa sarkas politik, karena filmnya Bumi Langit kan kental banget dengan sarkas politiknya gitu. Kemudian habis itu si Prayogonya pergi, udah gitu doang, jadi kayak buat apaan gitu, ini ada set pesta topeng seperti ini gitu, gak ada tindakan yang benar-benar berarti. Mereka cuma datang komentar Prayogonya pergi, terus dia udah ngikutin gitu. Nah ini juga yang kemudian agak ngambang gitu, karena diceritakan kan untuk bisa menggagalkan kebangkitan Rao Setan ini kita harus menarik kalung yang dipakai oleh Prayogo gitu, dan kayak plannya itu nggak matang. Tiba-tiba ya sebagai superhero harusnya mereka punya planning ya, tiba-tiba datang ke kediamannya. Dan kan kalau misalkan si Pevita Pierce saja yang datang, oke lah, itu nggak masalah kan, dia datang kan, dia superhero ya, dia nggak berani, tapi kan dia bersama dengan sidekicknya atau si Kala gitu, tiba-tiba datang tuh kayak nggak diperlihatkan gimana cara mereka bisa masuk, karena penjaganya kayak terlalu gampang gitu untuk sebuah tempat di mana ada orang kaya tinggal di situ, kayak semuanya kayak dibikin gampang. Jadi kira kayak kok gini itu, kayak tiba-tiba datang ke kediamannya Prayogo hanya untuk menceritakan bahwasanya ternyata kalau yang dipakai oleh Prayogo itu tidak punya arti gitu, maksudnya itu palsu, tipuan gitu terkait hal itu. Jadi apa ya, dinamika untuk mempertemukan Sri Asih ketemu dengan Prayogo itu terlalu dipaksakan. Kemudian cara gimana agar ketahuan kalau si kalung yang dimiliki Prayogo itu palsu, akhirnya kita tahu gitu bahwasanya ternyata kalung yang asli itu dipakai oleh Jatmiko gitu. Dan nah ini yang aku agak sayangin juga gitu. Aku kalau dari aku sih, aku ketebak bahwasanya pelaku di balik semua ini ya si Jatmiko ini ya, Jatmiko atau yang diperankan Reza Rahadian ini, ketebak banget ceritanya di sini, karena kita sebenarnya ada satu scene pengecoh sih di awal yang apakah memang si Alana ini benar-benar ngebunuh anak dari Prayogo atau enggak. Ternyata kan itu semuanya disetting oleh Jatmiko kayak gitu, karena di situ ya sebenarnya itu nggak masalah sih, masalah ketebaknya nggak masalah gitu, cuman efek, dampak, dan juga apa yang dilakukan oleh Jatmiko untuk mengecoh Sri Asih ini yang menurutku kayak aku nggak nemu esensinya di sini. Esensi Jatmiko itu ngecoh Sri Asih buat ke pesta topeng, kemudian Jatmiko mengarahkan, bahkan yang masalah terkait apartemen, kerusuhan di apartemen itu juga aku nggak tahu itu maksudnya
urgensinya kemudian orang yang diusir di sana harus dievakuasi, mau dievakuasi itu jadi membingungkan gitu. Kalau di kasus-kasus sebelumnya kan rusuhnya dibakar, langsung rusak segala macam, ada yang meninggal gitu. Tapi di sini kemudian terkait apartemen yang diusir-usir, kan dia ngusir-ngusirinnya juga kayaknya kan banyak yang langsung pergi kan. Maksudnya waktu ada itu kan pada cabut duluan. Tapi kenapa tiba-tiba pas di kayak scene akhir-akhir terkait kerusuhan di apartemen itu kayak semua orang itu belum pergi gitu, dan baru aja dievakuasi bareng-bareng, kan agak ngebingungin gitu ya. Ya pokoknya intinya plot yang kemudian coba dibangun untuk nge-twist bahwasanya si Jatmiko ini pelakunya itu tuh kurang meyakinkan gitu. Bahkan kan kita diperlihatkan ya dia itu ya miskin aja, udah dia kan polisi miskin. Gimana caranya dia punya power sekuat itu untuk punya istilahnya semacam armada atau kepolisian yang loyal sama dia, istilahnya orang-orang yang kemudian ternyata prajuritnya dia. Bahkan dia kan punya atasan gitu. Kenapa atasannya sampai nggak tahu apa-apa soal si orang-orang yang dievakuasi ini dikumpulkan sama si Jatmiko ini. Jadi kayak cukup membingungkan aja gitu peran Reza Rahadian, walaupun ya sedikit sedikit di-spill bahwasanya ternyata si Reza Rahadian ini dibantu sama ada aku agak lupa namanya siapa yang di Gundala 1 itu. Jadi di kumpulan orang-orang kaya ini kan ada satu karakter Gajul. Oh ya, Gajul, anak Gajul itu memang istilah kalau di TIS sih dia yang memberikan support terkait dana dan lain-lainnya kepada Jatmiko gitu. Tapi menurutku agak kurang sih untuk bisa nge-review, orang bisa paham, apalagi kalau misal orang nggak nonton Gundala mungkin agak kesusahan siapa sih Gajul ini gitu. Makanya ini memang kalau mau nonton ini memang cukup bagus untuk melihat Gundala terlebih dahulu, karena banyak ada karakter-karakter yang di film ini tuh nggak terlalu diperkenalkan gitu, yang mana ini sudah diperkenalkan di filmnya Gundala kayak gitu. Nah jadi makanya kalau dari skrip, dari segi penceritaan aku jujur aja aku agak ngantuk nonton film ini gitu. Kemudian oh ya, yang aku nggak suka lagi dari film ini adalah cuttingnya. Jadi perpindahan dari scene ke scene, kemudian cutting adegannya itu menurutku kasar banget sih. Maksudku kita lagi mau sedih, tiba-tiba di cut, tapi cutnya itu kayak nggak ada jeda gitu, terus cut just langsung ganti ke scene yang mana itu peralihannya terlalu cepat emosinya gitu. Jadi sedihnya itu kita belum masih merasakan, tiba di cut langsung ganti ke misalkan ada langsung ke scene percakapan atau scene di jalan atau scene kereta gitu. Jadi itu aku agak menyayangkan si cuttingnya. Kita lagi habis banget cut just langsung ganti ke scene yang lain, yang mana cara emosinya itu berubah banget. Nah itu yang aku agak kurang suka. Menurutku kayaknya ini terlalu kasar sih. Aku bukan orang yang paham banget terkait editing perfilman dan lain-lain, cuman menurutku aku nggak nyaman sih dengan cuttingnya ini. Dan karena kebanyakan juga di sini itu scene pergantian scene-nya banyak banget nih. Jadi ya karena mungkin tadi ya temponya agak naik turun tapi agak nggak beraturan, yaitu kemudian karena cuttingnya juga banyak, jadi jujur agak terganggu dengan sebenarnya kita mau menempatkan emosi kita itu kemana terlebih dahulu gitu. Kita belum selesai dengan yang satu, tiba-tiba udah langsung alih ke yang kedua, nanti yang kedua gantung lagi, dikat lagi, langsung ganti ke scene bertarung gitu. Karena jadi film ini kayak terlalu ambisius untuk mengejar cerita yang sangat kompleks, cerita yang mau dibuat itu seakan-akan kompleks, tapi tidak saat masuk ke proses editing, cutting segala macam, ternyata ya itu jadinya menurut aku agak berantakan. Aku jujur aja nggak nyaman sih nonton. Aku lebih suka film Gundala gitu secara tempo dan juga perpindahan scene ke scene-nya gitu. Walaupun aku nggak terlalu ingat juga sebenarnya Gundala, teman kalau di sini tuh benar-benar sekasar itu gitu. Menurutku kasar banget sih untuk cutting adegan per adegan. Nah, sama di bagian awal itu kan ada 2 kali time skip ya. Jadi waktu si Alana belum lahir, kemudian skip ke Alana masih kecil, kemudian skip ke Alana masih besar gitu. Nah aku nggak tahu apa alasan pihak sutradara ataupun editor ataupun ya berkaitan dengan film ini kenapa tidak diberikan informasi waktu gitu. Katakanlah 3 tahun kemudian, ataupun kalau enggak waktu berkaitan dengan lokasi dan tanggal, misalnya Jakarta tanggal berapa tahun berapa. Karena jadi agak membingungkan ya, karena waktu awal masih belum lahir tiba-tiba di cut.
Nah, habis dikat itu tiba-tiba kita diperlihatkan scene ada anak kecil lagi mimpi. Ya kita kan nggak tahu ya, karena kita kan nggak tahu kalau fisiknya Alana masih kecil itu seperti apa gitu. Dan ya kita tahu kalau Pevita Pierce ya kalau udah gitu. Cuman pas yang kecil aku agak pertama tuh agak bingung. Oh ini siapa yang mimpi? Apakah ini Pevita Pierce? Apakah ini si Alana ini, si Asi ini, atau ini karakter orang biasa yang dapat mimpi-mimpi buruk dari musuh atau dari apa gitu, yang ternyata ya memang nggak terlalu signifikan sih. Cuman maksudku harusnya sih dikasih informasi tanggal sama lokasi dan tahunnya gitu. Jadi kita sebagai penonton tuh nggak kebingungan ketika itu ganti timeline waktu gitu ya. Kita nggak kebingungan, oh oke, ini timelinenya sudah berubah dari yang kecilnya, sekarang umurnya udah beranjak remaja gitu. Nanti habis itu di-cut lagi ke yang usia dewasa gitu. Walaupun kita tahu, oh ini Pevita Pierce-nya, oke ini Alana gitu. Tapi kan kita nggak tahu sekarang settingnya si Asi itu di umur berapa, kita nggak tahu. Karena yang nggak ada informasi terkait hal itu gitu. Itu kekurangan yang menurutku minor tapi cukup ngeganggu di awal-awal gitu terkait hal itu ya gitu. Nah dari tadi aku ngomongin banyak banget terkait kekurangannya ya. Mungkin satu lagi kekurangan dari aku gitu. Di akhir film, mendekati akhir film, kan tadi aku sempat singgung ya bahwasanya untuk membangkitkan roh setannya itu butuh 1000 jiwa ataupun 1000 orang yang dibunuh secara bersamaan. Tetapi aku nggak tahu sih ini berkaitan dengan budget atau apapun gitu. Tapi menurutku di bagian akhir yang kemudian orang-orang di penjara itu kurang meyakinkan itu ada jumlah 1000 gitu. Nah ini yang sebenarnya aku khawatirkan ketika mereka berbicara 1000 jiwa itu nggak kelihatan bener-bener nggak kelihatan kalau ada 1000 orang gitu di sana. Jadi nggak, kurang meyakinkan aja. Paling kalau dilihat dari secara pengambilan kamera ya paling 100 itu udah banyak, tapi 1000 kayaknya kurang gitu. Makanya agak nggak, harusnya mungkin yang lokasi penjaranya itu dibikin nggak cuma satu, kan bisa ya ada 2 atau 3 kayak gitu. Jadi lebih meyakinkan gitu. Ini cuma digelar satu penjara gitu. Jadi dan juga ketakutan dengan 1000 orang kan pasti harusnya ada scene mereka lebih desek-desekan kan di waktu mau bomnya itu udah nyala gitu. Jadi kurang meyakinkan aja di situ gitu. Tapi kalau dari sisi yang aku suka ya di film ini sebenarnya lumayan sih. Yang pertama adalah kan film ini sempat diundur nih, yang awalnya kalau nggak salah mau rilis tuh di September atau Oktober, tapi diundur ke November gitu dengan alasan ingin memperbaiki kualitas CGI-nya. Nah ini yang aku cukup applause sih untuk film Sri Asi ini untuk CGI-nya gitu. Pertama ada CGI ketika Gunung Merapinya meletus, itu menurutku bagus banget. Asap yang ngejar-ngejar itu juga bagus banget gitu. Kemunculan Dewi Apinya ya masih biasa aja, tapi menurutku itu udah cukup lah terkait itu. Kemudian CGI pada saat battle scene-nya, wah ini jujur salah satu battle scene dengan CGI terbaik gitu di film Indonesia, karena ini cukup banyak ya CGI yang digunakan ketika si rosetanya menjadi asap, menjadi kabut kayak kalau di film Harry Potter tuh para Death Eater gitu. Nah ini menurutku CGI-nya bagus banget tuh. Kemudian yang aku suka juga terkait koreografi, battle koreografinya ini juga bagus gitu. Scene pada saat battle-nya banyak yang sinematik, dan aku suka cara waktu Sri Asi menggunakan selendangnya itu juga nggak terlalu kasar, walaupun masih kelihatan CGI tapi masih bagus gitu. Makanya untuk koreografi dan CGI-nya sih aku cukup bagus gitu. Nah makanya tapi kalau sisi positif lainnya ya sebenarnya ceritanya masih bisa dinikmati, walaupun ya tadi ya dengan masih banyaknya kekurangan. Dan aku harap di film nanti berikutnya ditis juga kan di akhir filmnya, jadi di credit scene-nya itu ditis bahwasanya akan ada satu superhero lagi, yaitu Godam yang diperankan oleh Chico Jericho. Nih Godam ini kalau kalian nonton Gundala, ini adalah teman masa kecilnya si Gundala, aku lupa nama karakter Gundalanya. Nah itu jadi Awang kalau nggak salah ya. Awang ini jadi Godam Chico Jericho. Nah aku harap sih kedepannya ceritanya oke lah, kalau mau dibikin kompleks atau mau dibikin plot twist segala macam, asalkan porsinya pas aja sih. Jadi temponya juga aku harap coba lebih dibenerin lah di film-film berikutnya gitu. Dan juga karakternya itu kalau ya nggak apa-apa, aku sukanya Bumi Langit karena konsepnya agak dark ya. Jadi ini benar-benar mengangkat berkaitan dengan kritik sosial, kritik politik, ekonomi dan lain-lain
dari filmnya Gundala pun udah kritik ekonomi, kritik sosial, dan kritik politik kan kental banget ya. Di sini juga kental banget. Kalaupun nanti kedepannya masih akan mengangkat kritik-kritik itu ya silakan aja gitu. Cuman yang terpenting ada jangan lupakan ini adalah film yang mana harus bisa dinikmatin saat kita nonton gitu. Jadi itu aja review dari aku. Aku tadi lupa ngasih review awal film ini buat aku, tapi gak apa-apa. Berarti langsung aja ke review skor akhir dari aku. Aku cukup di berapa ya? 7/10 aja kayaknya. 7/10. Ya, ini menurutku standarnya bagi aku masih di bawah Gundala, walaupun ya dengan banyak kekurangannya, tapi untuk film Indonesia, film superhero Indonesia, kita wajib bangga dengan film Sri-Asih ini, apalagi disutradari oleh salah satu perempuan, sutradara perempuan, yang mana pas lah sutradara perempuan mengangkat karakter superhero perempuan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja review singkat dari aku untuk film Sri-Asih ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Serangkai Satu Channel, dan juga nantikan konten-konten menarik lainnya di Serangkai Satu Channel. Enggak cuma review film ini, tapi ada banyak lagi konten yang lain. Dan juga jangan lupa kalau kalian suka game, kalian ingin lihat aku main game, aku ada channel di Game Story, GIM ya, game dalam bahasa Indonesia itu kan game Story. Dan tetap terus dukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.